Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Masalah disabilitas ada dimensi pribadinya, kasih sayang keluarga, ada dimensi polisi pemerintah untuk menyediakan level playing field lah, di mana bidang yang paling diharapkan atau di masyarakat sudah susah diubah. Soalnya kalau bicara soal mensiarkan, kalau pemerintah mensiarkan itu lewat apa? Lewat sekolah gitu. Kecuali lewat acara TV seperti ini. Attitude, sikap orang itu bagaimana yang mengubahnya? Peraturan, Pak. Tentu saja terus peraturan itu harus diimplementasikan. Tentu saja. Oh, dari segi peraturan. Idealnya. Orang nggak boleh mencuri, ya orang yang mencuri ditangkap gitu. Lama-lama orang ngerti. Lama-lama orang mengerti seperti itu. Tentu saja saya sebenarnya melihat media ini salah satu, sebenarnya harusnya menjadi satu alat yang sangat efektif gitu loh untuk merubah persepsi masyarakat terhadap kelompok disabilitas ini gitu. Karena kan kita juga tidak hanya masyarakat yang terpinggirkan di desa-desa, tapi juga di perkotaan banyak teman-teman saya juga yang mempunyai potensi tinggi dan mencapai posisi-posisi yang baik begitu. Saya pikir itu juga bisa menjadi contoh bagi media bisa menggunakan itu kalau mau membantu masyarakat disabilitas. Tentunya media di Indonesia sekarang tidak ada tidak ada titik sentralnya, jadi harus di sana sini aja. Saya bisa ikut memperjuangkan, TV lain tidak gitu ya. Tapi kalau sekolah barangkali bisa ya secara pukul rata, karena barangkali di sekolah itu banyak konsepsi-konsepsi salah yang muncul di masa lalu. Ya yang paling umum kan bahwa kaum disabled itu beban gitu, harus dikasihani. Padahal yang salah tuh masyarakat, yang sama aja dengan perjuangan hak sipil lain juga ya. Betul. Soal rasial, soal gender. Ibu nih bekerja dengan siapa saja, Bu? Maksudnya jaringannya tuh siapa, Bu? Untuk di nasional kita ada Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Lalu di bawah Persatuan Penyandang Cacat Indonesia kita berkoordinasi dengan berbagai organisasi. Lebih banyak ke arah jenis disabilitas lainnya, misalkan tunarungu, organisasi tunarungu, organisasi tunanetra, organisasi anak-anak autis, organisasi orang tua dengan disabilitas, ex-leprosi dan lain-lain banyaknya. Jadi organisasi cacat tubuh juga banyak. Jadi luas sekali bidangnya. Apa ditarik batas supaya lebih manageable atau sekaligus mau di tackle seluruhnya masalah itu? Secara kalau kita melihat konvensi kan isunya memang lebih general, universal, gitu. Universal. Tapi memang kalau kita harus turun ke lapangan, kita harus lebih fokus berbagai macam disabilitas ya. Oleh karena itu di setiap pertemuan kami tidak pernah mengirimkan satu orang sebagai representatif. Misalkan kita mau bicara lebih teknis tentang penanganan berbagai jenis disabilitas, kita harus membawa representatif teman-teman. Misalkan ada representatif dari tunanetra, tunarungu, tunadaksanya maupun intelektual disabilitas begitu. Jadi sehingga mereka intelektual disabilitas bagaimana? Intelektual disabilitas adalah penyandang disabilitas yang mempunyai kelambanan dalam menangkap pelajaran.
ada satu tambahan lagi, yaitu mental disabilitas sekarang di dalam kelompok ini setelah konvensi. Mental disabilitas sudah masuk di dalam kelompok penyandang cacat. Begitu. Ada angka-angkanya, statistik atau perkiraan yang disebut masyarakat yang marginal, yang penyandang disability itu di Indonesia kira-kira berapa persen begitu? Kalau WHO itu mengatakan sekitar 15%. Besar ya? Iya, dari negara-negara berkembang. Di Indonesia bisa sampai 40 juta orang di Indonesia kalau gitu. Iya, kalau misalkan seperti itu, WHO memang tinggi sekali, Pak. Di tahun 2006 saja itu Kementerian Kesehatan sudah mengatakan itu 39% dari penduduk total populasi. Cuma Kemensos masih mengatakan 3,11. Ya, data-data yang ada sekarang ini kan lebih kepada misalkan kelompok miskin ya, data PPLS itu masih sangat rendah. Berkaitan juga dengan hak-hak warga negara di dalam pemilu juga lebih rendah lagi 2004. Ya, karena barangkali yang pertama adalah kita tidak mempunyai standar ketika kita ingin mendata kelompok disabilitas. Kedua adalah kesadaran masyarakat atau orang tua atau keluarga untuk mengatakan bahwa anaknya atau anggota keluarganya menyandang disabilitas. Itu karena aib, karena merasa aib dan lain-lain. Terima kasih Bu, masih banyak tentunya yang kita perlu ketahui mengenai topik ini, tapi paling tidak kita sudah ada acuan dan gambaran yang jelas inti masalahnya di mana itu sebetulnya hak universal untuk semua orang. Hak universal. Ya. Terima kasih Bu Maulani dan terima kasih para penonton. Jangan lupa tune in lagi, lihat lagi acara Wimar Show dengan topik dan tamu berikutnya. Saya dengar target dari sosialisasi dari acara-acara Wimar Show ini lebih banyak kepada kemanusiaan ya Pak ya. Dan sebarannya itu sampai ke daerah-daerah gitu ya. Oleh karena itu saya sangat senang sekali gitu kalau misalkan acara ini lebih banyak juga gitu loh untuk memanggil teman-teman kelompok disabilitas lainnya, karena kita mempunyai misi untuk memperkenalkan atau memberi penjelasan kepada masyarakat bahwasanya kelompok disabilitas itu adalah orang-orang yang berpotensi jika diberikan kesempatan.